Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soli hari ini? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika jam digital. Kemarin kalian sudah belajar jam analog. Hari ini kita akan belajar jam digital. Sudah siap Soli-Soli ya? Sebelumnya, yuk kita terapkan dulu adab sebelum belajar. Adab belajar. Masih ingat Soli-Soli ya? Ada berapa poin adab belajar? Iya, ada 5 poin. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Maka niatkan hanya kepada Allah semata ya Soli-Soli ya. Yang kedua, berdoa. Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah. Kemudian yang ketiga, menyimak dan duduk rapi. Yuk Soli-Soli ya, yang belum duduk rapi, segera duduk rapi ya, dan simak materi yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, berwudu. Ayo Soli-Soli ya, siapa yang belum berwudu, berwudu terlebih dahulu ya. Dan yang kelima, mencatat ilmu. Jika kalian merasa kesulitan, kalian boleh dicatat dan ditanyakan kepada ustazah ya Soli-Soli ya. Sebelumnya, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik Soli-Soli ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membaca jam digital. Sebelum lanjut materi membaca jam digital, yuk kita review sebentar jam analog yang sudah kita pelajari kemarin. Ustazah beri pertanyaan ya Soli-Soli ya, siap? Perhatikan jam berikut. Di sini sudah ada jam, di mana sudah ada jarum pendek dan jarum panjang. Perhatikan ya Soli-Soli ya, siapa yang tahu cara membaca jam analog tersebut ketika jarum pendeknya berada di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 12. Siapa Soli-Soli yang tahu jawabannya? Iya. Ini menunjukkan pukul berapa? Pukul 05.00. Kenapa Ustazah? Karena jarum pendeknya di angka 5 dan jarum panjangnya di angka 12. Satu pertanyaan lagi ya Soli-Soli ya. Perhatikan jam berikut. Ini jam yang menunjukkan setengah jam ya. Di sini perhatikan jarum pendeknya. Ada di angka 7 dan di angka 8. Sedangkan jarum panjangnya di angka 6. Maka ini menunjukkan jam berapa? Siapa yang tahu? Iya, betul. Ini menunjukkan pukul 07.30. Kenapa? Karena jarum pendeknya ada di antara dua angka 7 dan angka 8. Dan jarum panjangnya ada di angka 6.
Ketika jarum panjangnya di angka 6, ini menunjukkan lebih 30 menit. Maka di sini ditulis titik 30, 07 titik 30 atau setengah 8. Kita lanjut ya soli-soli ya. Baik soli-soli ya, sebelum kita lanjut bagaimana cara membaca jam digital, ada yang harus kalian tahu bahwa jam digital dan jam analog memiliki fungsi yang sama, yaitu menunjukkan waktu. Lalu, bagaimana perbedaan antara jam digital dan jam analog? Ustazah akan kasih tahu kata kunci dari jam digital, bahwa jam digital tidak mempunyai jarum panjang. Ingat ya soli-soli ya, tidak mempunyai jarum panjang. Kemudian tidak mempunyai jarum pendek. Lalu apa yang jam digital punya? Hanya angka. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kalian kemarin sudah belajar jam analog yang menunjukkan jarum pendek dan jarum panjang, jam digital di sini hanya menunjukkan angka. Seperti apa? Contohnya Ustazah, seperti ini. Ini bentuk dari jenis jam digital ya. Di sini hanya ada angka, tidak ada jarum pendek dan jarum panjang. Baik, soli-soli kita lanjut ya. Baik, di sini jam digital memiliki dua bagian. Bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Jadi jam digital itu dipisahkan oleh titik 2. Apa saja? Yang pertama, bilangan pertama menunjukkan jam, di mana ada angka 01 sampai dengan 12 jam atau 24 jam. Kemudian, bilangan kedua menunjukkan menit, dimulai dari angka 1 sampai 60 menit. Seperti ini ya, di sini sudah ada gambar jam digital, di mana bilangan pertama di depan ini menunjukkan jam dari angka 1 sampai 12. Di sini tertulis angka 10 ya, soli-soli ya, maka di sini menunjukkan jam 10. Kemudian dipisahkan oleh titik 2. Ini titik 2-nya. Kemudian bilangan yang kedua di sini menunjukkan menit di antara angka 1 sampai 60. Di sini angka berapa, soli-soli ya? Ya, angka 39. Maka di sini 39 menit. Lalu bagaimana cara membacanya? Perhatikan materi selanjutnya ya, soli-soli ya. Baik soli-soli ya, sekarang perhatikan cara membaca jam digital di samping ini. Di sini sudah ada 3 kotak, di mana di sini sudah menunjukkan jam masing-masing, jam digital. Perhatikan dan fokus di yang paling atas ya. Di sini sudah ada angka 04.215, sudah dipisahkan titik 2 di sini. Lalu bagaimana cara membacanya? Ingat, tadi kita sudah belajar di mana bilangan pertama menunjukkan jam. Bilangan pertama di depan ini menunjukkan jam. Sedangkan bilangan kedua di belakang ini menunjukkan menit. Maka kita tinggal membaca. Sini jam ya. Sini ada tulisan berapa? 04. Maka nanti dibaca jam berapa? Jam 4 lebih 15 menit. Jam 4 lebih 15 menit. Ingat di sini dibaca pukul 4 lebih 15 menit. Ya, sorry ya. Sekarang kita lanjut baris kedua. Di sini sudah tertuliskan bilangan 12. Dipisahkan titik 2, bilangan 40. Lalu bagaimana cara membacanya? Seperti contoh di atasnya, maka dibaca pukul berapa? 12 lebih dari 40 menit. Maka di sini yang perlu kalian tuliskan menitnya ya, soli-soli ya, jamnya tidak perlu dituliskan. Maka kalian tinggal membacanya seperti ini. 12 lebih 40 menit.
12:40 menit. Agar lebih paham, perhatikan contoh yang di bawahnya lagi ya. Di sini sudah ada bilangan yang bertuliskan 08. Dipisahkan titik 2, 25. Ingat di sini menunjukkan jam dan di belakangnya menunjukkan menit. Bagaimana cara membacanya? Dibaca pukul 8 lebih dari 25 menit. 8 lebih dari 25 menit. Ini ya sorry ya, jadi perbedaan antara jam digital dan jam analog. Ketika jam digital di sini hanya menunjukkan angka yang dipisahkan oleh titik 2. Maka kalian tidak perlu melihat jarum pendek dan jarum panjang, cukup melihat angkanya. Angka di depan menunjukkan jam, sedangkan angka yang di belakang di sini menunjukkan menit. Kalian tinggal membaca 8 lebih dari 25 menit. Seperti itu ya soal-soal ya. Insya Allah mudah, bisa diulang-ulang agar lebih paham ya soal-soal ya. Baik soal-soal ya, tadi sudah tahu bagaimana cara membaca jam digital. Sekarang bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan di sini sudah ada nomor 1 sampai nomor 3 ya. Kita bahas sama-sama. Nomor 1 dituliskan pukul 05:15. Maka bagaimana cara menuliskannya Ustazah? Jika tertuliskan seperti ini, maka ingat bahwa bilangan yang pertama nanti menunjukkan apa? Jam. Dan dipisah titik 2, lalu bilangan yang kedua menit. Kita tuliskan ya, 05:2:15. Seperti ini soal-soal ya, cara menuliskan jam digital. Ingat di sini kan sudah ada tulisan angka 5, maka 5 di sini kita tulis di depan, kita kasih titik 2, kemudian ditulis angka 15. Lanjut nomor 2, pukul 01:35. Bagaimana cara menuliskannya? Maka nanti kita tulis di sini jamnya. Jamnya di sini 01:2:35. Ya, seperti ini ya soal-soal ya cara menuliskannya. Sekarang nomor 3 bagaimana? Pukul 08:42. Ditulis 08:2:42. Baik, seperti ini ya soal-soal ya. Ingat jangan terbalik. Bilangan yang pertama ini menunjukkan jam, dan bilangan yang kedua menunjukkan menit. Dan bilangan pertama di sini ada di angka 01 sampai 12, dan bilangan yang kedua angkanya 1 sampai 60 menit ya soal-soal ya. Baik soal-soal ya, kita lanjut poin selanjutnya, yaitu menyatakan lama waktu dalam 1 jam. Alhamdulillah kalian sudah belajar jam dengan sistem 12 jam. Sekarang kita lanjut dengan sistem 24 jam ya soal-soal ya. Sebelumnya, tahukah kalian sebenarnya jam itu hanya sampai 12 jam. Hanya sampai 12 jam. Tapi sehari semalam berputar 2 kali, sehingga ada 24 jam. Agar bisa membedakan pukul 8 pagi dan 8 malam ya soal-soal ya. Maka setelah pukul 12:00 itu, bilangan jam itu berlanjut pukul 13:00. Pukul 1 sampai dengan 12:00 dimulai dari pukul 01:00 tengah malam sampai dengan pukul 12 siang. Jadi jarum jam itu berputar sebanyak 2 kali. Yang pertama di pukul 01:00 sampai 12 siang, jam 1 dini hari atau 1 tengah malam sampai jam 12 siang. Kemudian tulisan angka 1 selanjutnya itu berubah menjadi pukul 13:00 sampai dengan 24:00, dimulai dari pukul 01:00 siang sampai pukul 12:00 tengah malam ya soal-soal ya. Itu mengapa jarum jam itu berputar sehari sebanyak 2 kali.
Baik soli-soli ya, agar lebih paham cara membedakan perbedaan waktunya antara berubahnya pukul 1 menjadi 13.00, perhatikan waktu di bawah ini ya. Di sini sudah tertuliskan dari pukul 13.00 sampai pukul 18.00. Jadi pukul 13.00 itu sama dengan pukul 01.00 siang ya soli-soli ya. Jadi ketika sudah setelah jam 12.00, maka pukul 01 siang itu berubah menulisnya menjadi 13.00. Kemudian lanjut pukul 14.00 menjadi pukul 02.00 siang. Pukul 15.00 sama dengan pukul 03.00 sore. Pukul 16.00 menjadi pukul 04.00 sore. Pukul 17.00 menjadi pukul 05.00 sore, dan pukul 18.00 sama dengan pukul 06.00 sore. Jadi agar tidak bingung, kalian di sini urut ya soli-soli ya. Jadi ketika sudah lanjut dari pukul 12, kalian di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalian lanjut 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Seperti ini ya soli-soli ya perbedaannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai pukul 18.00. Sekarang kita lanjutkan pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Ingat, hanya sampai 24.00 ya soli-soli ya. Sini pukul 19.00 kita tinggal melanjutkan. Maka tadi lanjutannya dari pukul 6 menjadi pukul 7. Pukul 19.00 ini sama dengan pukul 07.00 malam. Pukul 20.00 sama dengan pukul 08.00 malam. Pukul 21.00 sama dengan pukul 09.00 malam. Pukul 22.00 sama dengan pukul 10.00 malam. Pukul 23.00 sama dengan pukul 11 malam. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Ini tinggal menuliskan secara urut ya soli-soli ya. Jadi tadi tinggal melanjutkan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini tadi juga melanjutkan dari pukul 18 menjadi 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. 24 jam. Baik soli-soli ya, untuk lebih mengetahui jam dengan sistem 24 jam, kalian bisa mengurangi dengan angka 12 ya. Misal seperti ini. Pukul berapa yang sama dengan pukul 22.00? Maka bilangan jam posisi depan adalah 22. Lalu kita kurangi 12. 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Jadi pukul 22.00 itu sama dengan pukul 10.00 ya soli-soli ya. Itu salah satu caranya untuk mengetahui sistem 24 jam, kalian mengurangi angka 12. Ini soli-soli ya, agar lebih mudah untuk memahami sistem 24 jam. Yuk kita berlatih sama-sama. Perhatikan soal nomor 1. Pukul 23.00 sama dengan pukul, maka di sini kalian harus mengurangi dengan angka 12 ya soli-soli ya. 23 dikurangi 12. Nah, dikurangi satuannya terlebih dahulu. 3 dikurangi 2, 1, 2 dikurangi 1, 1. Maka di sini 11. Maka sama dengan pukul berapa? 11.00. Nomor 2. Pukul 16.00 sama dengan pukul, sama soli-soli ya, dikurangi dengan 12. 16 dikurangi 12. Maka di sini kalian kurangkan dulu satuannya. 6 dikurangi 2, 4. Itu kurangi 1, 0. Maka di sini sudah diperoleh angka 4. Maka sama dengan pukul berapa?
04.00. Ini tinggal menulis ulang ya, titik 2-nya dan 00 di belakangnya. Seperti itu soli ya. Insya Allah mudah. Jika kalian kurang paham, kalian bisa putar ulang videonya ya soli ya. Baik soli ya, masih tetap semangat ya soli ya. Tetap semangat, tetap dengarkan penjelasan Ustazah. Tinggal dikit lagi ya soli ya. Sekarang bagaimana menyelesaikan dalam bentuk cerita Ustazah? Sekarang kita bahas sama-sama bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan tentang jam digital. Kalian juga boleh membuka buku paket kalian halaman 43 ya. Ustazah kasih contoh nomor 1 dan 2 di buku paket halaman 43. Yang pertama, kemarin Hisyam pergi ke rumah nenek. Hisyam berangkat pukul 06.00 pagi. Hisyam berangkat pukul 6 pagi dan sampai ke rumah nenek pukul 10 pagi. Maka, berapa lama perjalanan Hisyam ke rumah nenek? Ini soal cerita yang berkaitan tentang jam ya, soli ya. Bagaimana cara menjawabnya, Ustazah? Ingat, sini ada caranya bahwa lama waktu itu sama dengan waktu selesai, waktu sampai, dan dikurangi waktu mulai, atau waktu sampai di rumah nenek dikurangi waktu berangkatnya. Maka Hisyam tadi sampai di rumah nenek pukul berapa? Pukul 10. Kita tuliskan pukul 10 di sini, 10.00. Hisyam berangkat pukul berapa? Pukul 6. Dikurangi 6, maka 10.00 dikurangi 06.00. Maka Hisyam, lama perjalanan Hisyam berapa jam? 4 jam. Jadi kalian tinggal mengurangi ya soli ya. Mengurangi jam sampai dikurangi jam berangkatnya. Atau waktu selesai dikurangi waktu mulainya. Jadi lama perjalanan Hisyam ke rumah nenek itu adalah 4 jam. Ya soli ya. Kita lanjut untuk lebih memudahkan kalian. Baik, kita lanjut contoh nomor 2. Umar pergi belajar mengaji di rumah Quran setiap sore. Umar datang ke rumah Quran pukul 16.00 dan selesai pukul 17.00. Berapa lama Umar mengaji di rumah Quran? Maka cara menjawabnya, lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Atau waktunya selesai Umar mengaji pukul 17.00 dikurangi waktu dia datang pergi mengaji, maka pukul 16. 17.00 dikurangi 16.00. Jawabannya 1. Maka di sini Umar mengaji di rumah Quran itu 1 jam lamanya ya, soli ya, seperti itu. Maka kalian harus mengurangi waktu selesai dikurangi waktu mulai ya. Ingat, waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jangan terbalik, kalau terbalik nanti tidak bisa dikurangi ya soli ya. Itu contoh nomor 1 dan 2 soal cerita yang berkaitan tentang jam ya soli ya. Insya Allah mudah. Jika kesulitan kalian boleh tanyakan kepada Ustazah ya soli ya. Alhamdulillah soli ya sudah belajar tentang jam digital. Jika dari materi tersebut kalian belum paham, kalian bisa mengulang-ulang lagi videonya ya soli ya, dan boleh ditanyakan ke Ustazah. Tugas kalian kerjakan Ayo Berlatih 6 halaman 37 dan Ayo Berlatih 7 halaman 38. Jika sudah, kirimkan ke Ustazah masing-masing ya. Sebelum mengakhiri dengan doa sudah belajar, Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya soli ya. Ustazah akhiri akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr.
Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.